Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi Pendidikan Pancasila kelas 7 semester 2. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab 5 tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, materi ini tentunya disesuaikan dengan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Adapun pembahasannya itu adalah bagian A, makna negara dan unsur-unsur negara. Nah, tentunya kita harus patut bersyukur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia selain memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, juga memiliki wilayah yang sangat luas dengan alam yang sangat indah, subur, beragam jenis flora dan fauna, dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia merupakan wilayah kepulauan karena terdiri atas ribuan pulau, baik yang sudah bernama maupun belum bernama. Antar pulau dihubungkan dengan selat ataupun dengan laut. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang makna dan unsur-unsur negara. Nah, makna negara dan unsur-unsur negara. Pada hakikatnya, manusia itu selain sebagai insan pribadi, juga sebagai insan sosial dan insan politik, yaitu makhluk sosial yang hidup bersama dengan manusia lainnya. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan memerlukan atau membutuhkan orang lain. Keinginan hidup bersama, terutama dengan sesama manusia yang memiliki beberapa persamaan, kemudian membentuk kelompok-kelompok atas dasar persamaan bahasa, ideologi, suku bangsa, atau beberapa suku bangsa, sejarah, cita-cita, sehingga memiliki kesadaran sebagai satu bangsa. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak yang lahir, tumbuh karena persatuan pengalaman, sedangkan tanah air adalah tempat di mana orang-orang memiliki kehendak bersatu, merasa senasib, dan sepenanggungan. Nah, itu merupakan pengertian bangsa menurut Insinyur Soekarno. Nah, pengertian negara menurut para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda karena terdapat berbagai macam bentuk dan corak negara. Berikut beberapa pendapat para ahli tentang arti negara. Nah, menurut Roger, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Harlow, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan dan memiliki wewenang yang bersifat memaksa serta yang secara sah lebih berwenang daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Nah, yang ketiga, menurut Mark Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dari dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang keempat, menurut Miriam, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyatnya. Syarat konstitutif merupakan syarat negara yang mutlak harus ada. Sesuai kenyataan atau faktanya, negara itu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat deklaratif atau unsur tambahan adalah adanya pengakuan dari negara lain. Nah, unsur-unsur dari negara itu yang pertama adalah wilayah. Setiap negara menempati suatu wilayah, yaitu tempat tertentu, dan memiliki batas-batas tertentu pula. Kekuasaan negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara.
Akan tetapi, ada juga negara yang tidak memiliki wilayah laut. Yang kedua adalah unsur dari negara itu, rakyat. Setiap negara memiliki rakyat tentunya, yaitu setiap orang yang mendiami wilayah negara tersebut. Rakyat merupakan persekutuan hidup manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu dan mempunyai persamaan cita-cita. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, setiap negara memiliki pemerintahan yang berdaulat dengan lembaga-lembaga negara serta segala identitas negara yang membedakan dengan negara lainnya. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain, negara dapat berhubungan atau bekerja sama antar negara maupun antar organisasi negara-negara di dunia. Terdapat dua jenis pengakuan dari negara lain, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain. Sejak faktanya, negara itu berdiri yang memenuhi unsur mutlak negara, atau adanya wilayah, adanya rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengakuan secara de jure adalah pengakuan suatu negara oleh negara lain berdasarkan pertimbangan yuridis atau hukum, misalnya melalui perjanjian. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa membedakan antara pengakuan secara de facto dan juga pengakuan secara de jure. Nah, kalau pengakuan secara de facto itu berdasarkan unsur-unsur mutlak, di antaranya ada wilayah, terus juga ada rakyat, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan pengakuan secara de jure yaitu pengakuan suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis atau berdasarkan hukum, misalnya dengan melalui perjanjian-perjanjian yang ada. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan juga wawasan bagi para peserta didik kelas 7 di semester 2 ini, baik itu kelas SMP maupun MTS sederajat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.